Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Albaromanov dengan NIM 60200123002. Sini saya akan mempresentasikan terkait tugas manajemen proyek, di mana saya memiliki proyek charter berjudul Portfolio X, Sistem Pelacak Investasi Kripto Terpusat, di mana presentasi ini bertujuan untuk pemangku kepentingan dan proyek dan tim pengembang. Oke, next. Di bagian pengantar proyek dan kepemimpinan terdapat detail kunci proyek seperti proyeknya itu sendiri, implementasi sistem pajak investasi kriptonya, lalu tanggal perilisan charternya, dan tujuan utamanya yaitu menyediakan dashboard portofolio kripto yang akurat dan real time. Di bawahnya terdapat manajemen proyek dan sponsor proyek juga. Oke, next. Untuk latar belakang masalah sendiri atau business case itu, investor kripto kesulitan melacak profitabilitas karena investasi tersebar di berbagai exchange. Jadi dari latar belakang tersebut terdapat dua faktor, yakni kelemahan solusi tradisional dan peluangnya. Dari kelemahan tersendiri itu berupa rentan human error, lalu proses memakan waktu, dan tidak menyajikan data secara real time. Dan peluangnya dari solusi Portfolio X ini diharapkan dari pengembangan sistem dapat mengotomatisasi pelacakan aset, memvisualisasi portofolio yang intuitif, dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat. Untuk tujuan dan sasaran proyek, goals objective, goals utamanya adalah tentu mengimplementasikan Portfolio X sebagai sistem pelacakan yang terpusat dan akurat secara real time. Lalu output strategisnya mendukung keputusan investasi dengan transparansi penuh terhadap kinerja aset kripto, dan database transaksi merancang dan membangun database yang solid untuk mencatat seluruh riwayat transaksi pengguna. Integrasi data real time mengintegrasikan API publik seperti halnya CoinGecko untuk mengakuisisi data harga pasar terbaru. Lalu untuk visualisasi dashboardnya, mengembangkan dashboard visual untuk total nilai aset, alokasi, dan estimasi profit atau loss. Dan terakhir, penyelesaian tepat waktu dengan menyelesaikan proyek sesuai dengan timeline Microsoft Project yang telah disepakati. Next, untuk ruang lingkup proyek sendiri atau scope breakdown ini terbagi menjadi dua, ada in scope dan out of scope. Untuk in scope di sini terdapat pertama modul autentikasi pengguna atau registration dan login, lalu yang kedua fungsionalitas input transaksi manual, beli, jual, atau deposit, dan yang ketiga integrasi API untuk data harga pasar, bukan data wallet atau saldo. Yang keempat, dashboard visualisasi portofolio grafik dan plan, dan yang kelima pengembangan aplikasi berbasis website. Dari kebalikannya, out of scope, dia mempunyai empat hal yang tidak termasuk di situ, yakni fungsionalitas trading otomatis keychain, lalu yang kedua pembuatan crypto wallet internal, lalu yang ketiga aplikasi mobile native Android atau iOS, dan fitur prediktif atau bot trading. Oke, next. Timestamp atau tonggak sejarah utama dari proyek ini dengan key milestone. Proyek ini direncanakan selesai dalam 3 bulan, dimulai dari November 2025 hingga Januari 2026, di mana M1-nya kick off dan perencanaan dimulai dari awal November. M2 desain sistem disetujui selesai pertengahan November. M3 fungsionalitas utama selesai pada pertengahan Desember 2025. M4-nya pengujian dan UAT selesai pada awal Januari, dan proyeknya akan selesai pada pertengahan Januari. Itu sudah termasuk deployment dan laporan akhirnya. Dengan asumsi kunci dan kendala proyek,
di mana asumsinya terdapat 3 hal, yakni akses API stabil, lalu stabilitas lingkupnya, dan keahlian tim. Lalu kendalanya adalah batas waktu yang lumayan ketat, di mana proyeknya harus selesai sebelum batas akhir semester Januari 2026, dan proyek daya terbatas dengan tim proyek yang kecil, dan dengan anggaran bisa dibilang nol, dengan hanya memanfaatkan tools free dan open source. Lalu di sini ada struktur atau stakeholder dari tim proyek, di mana ada proyek sponsor. Ini bertujuan untuk memberikan persetujuan akhir. Lalu ada PM atau project manager, merencanakan dan memonitoring. Lalu ada developer yang membentuk back-end, database, front-end, dan UI UX. Lalu QA, pengujian kualitas dan regresi. Untuk alokasi tanggung jawab tim pengembang itu sendiri, perannya terbagi menjadi 4 ya. Di sini ada project manager, back-end dan databases, front-end, UI UX, dan quality assurance, mana memiliki fokus utama yang berbeda di tiap bidangnya. Oke. Ini adalah persetujuan dan langkah berikutnya dengan penandatanganan dokumen pada proyek Portfolio X ini secara resmi diluncurkan dengan disetujuinya oleh proyek sponsor dan disiapkan oleh project manager. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek Portfolio X, implementasi sistem pajak investasi kripto di proyek Gantt Microsoft Project-nya, di mana pertama ada label task mode, task name, durasi, start, finish, dan predecessor. Lalu di sampingnya terdapat timestamp-nya. Ini pertama ada fase 1 atau inisialisasi perencanaan dengan durasi 10 hari yang start pada tanggal 3 November 2025 dan berakhir pada 14 November, di mana dalamnya terdapat analisis kebutuhan pengguna selama 5 hari, lalu pembuatan proyek charter dan umum lingkup selama 3 hari, pembuatan WBS dan jadwal awal di MS Project selama 2 hari, dan kick off meetingnya dengan waktu yang tidak ditentukan. Lalu lanjut ke fase kedua, ini desain di sistem selama 11 hari, dimulai pada tanggal 17 November dan selesai pada tanggal 1 Desember, mana di dalamnya terdapat desain sistem seperti desain arsitektur sistem dan pemilihan teknologi selama 4 hari, lalu desain database ERD dan skema selama 5 hari, desain UI UX, wireframe, dan mockup selama seminggu, dan review persetujuan desain milestone-nya biasanya dengan tidak ditentukan di situ. Lalu masuk ke fase ketiga, yakni pengembangan development selama sebulan lebih atau 33 hari, dimulai pada tanggal 2 Desember 2025 dan berakhir pada 15 Januari, di mana dalamnya terdapat setup lingkungan pengembangan developer server database selama 3 hari, pengembangan backend selama sehari, pembuatan API atau autentikasi login dan register selama 5 hari, integrasi API pihak ketiga seperti CoinGecko selama seminggu, pembuatan logika bisnis, kalkulasi portofolio selama 8 hari, lalu pengembangan front end selama sehari, dan pembuatan halaman autentikasi UI 4 hari, pembuatan dashboard utama UI-nya selama 10 hari, dan pembuatan halaman tambah atau edit transaksi UI 5 hari, dan integrasi back-end dan front-end dengan 5 hari juga. Oke, sama. Lalu masuk ke fase keempat, yakni pengujian testing, di mana pengujian testing itu berjalan selama 50 hari atau sebulan lebih, dimulai pada tanggal 2 Desember 2025 dan diselesaikan pada tanggal 9 Februari 2026, di mana dalamnya terdapat pembuatan skenario uji test case selama 4 hari,
lalu pengujian integrasi sistem selama 5 hari, lalu ada user acceptance testing UAT selama 5 hari, dan pencatat atau perbaikan bug selama seminggu. Lalu masuk pada fase kelima, yakni deployment dan penutupan. Dengan durasi waktu 13 hari, dimulai pada 30 Januari dan diselesaikan pada 17 Februari 2026, di mana di dalamnya penutupan development itu merangkup terkait persiapan server produksi selama 2 hari, deployment ke produksi selama sehari, pembuatan dokumentasi user dan teknis selama 5 hari, dan penutupan proyek laporan akhir selama 3 hari, di mana proyek ini selesai atau milestone-nya jatuh pada tengah waktu 17 Februari 2026.